guru yang belum dihargai, serta keluarga yang tak sanggup berobat karena biaya atau karena tidak ada fasilitas kesehatan di daerahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, tentu Bapak Ibu Guru sudah menyaksikan potongan video singkat yang saya tampilkan tadi di awal-awal video terkait dengan pembacaan nota untuk APBN tahun 2026 oleh Presiden, di mana ini tentu menjadi hal yang menarik untuk kita tunggu ya, apakah benar-benar terkait dengan kesejahteraan guru dan dosen itu akan ditingkatkan ya seperti yang telah disampaikan. Nah, tentu kalau Presiden yang berbicara, maka kita sedikit bukan sedikit ya, tapi percaya yakin bahwa ada peningkatan kesejahteraan guru dan dosen. Cuma kita tidak perlu harus salah kaprah ya, seperti yang telah disampaikan oleh beberapa waktu yang lalu waktu di hari PGRI itu ya, dimana ada yang banyak berpikiran bahwa akan naik gaji guru itu akan naik 2 juta ya, padahal hanya cuma 500.000. Nah, oleh karena itu di sini saya akan menambahkan dari hasil penjelasan yang telah disampaikan, yaitu terkait dengan analisis kebijakan pendidikan gizi dan kesehatan ya. Fokus utama di dalam penyampaian tersebut itu ya, yang saya potong secara keseluruhan yang berkaitan dengan pendidikan ya, atau kesejahteraan guru dan dosen, itu adalah pendidikan bermutu, kemudian makan bergizi gratis ya, serta kesehatan berkualitas dan merata. Yang paling banyak disorot itu adalah terutama terkait dengan makan bergizi yang gratis, yang beberapa pakar itu menyebutkan bahwa mending orang tuanya yang diberikan pekerjaan, karena mereka lebih tahu apa yang diinginkan oleh anak-anaknya masing-masing. Tapi kalau kita berdebat dengan hal tersebut itu tidak akan pernah selesai gitu ya. Oleh karena itu mari tetap kita fokus terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Presiden, dan kita fokus atau menunggu kepastian terkait dengan peningkatan kesejahteraan guru dan dosen ini. Nah, arah kebijakan ini tentunya membangun SDM unggul melalui kombinasi pendidikan yang kuat, perbaikan gizi, dan akses kesehatan dengan anggaran tepat sasaran. Nah, kalau kita berbicara tentang pendidikan bermutu, di sini anggaran 20% APBN itu memang dialokasikan ke pendidikan ya. Cuma pendidikan itu kan tidak hanya cuma semata-mata hanya cuma mulai dari PAUD ke SMA misalnya, tetapi ada juga universitas. Nah itu. Nah, kemudian dari PAUD ke universitas itu juga berkaitan dengan infrastruktur, kemudian gaji guru dan dosen, kemudian kesejahteraan yang lain, itu semuanya tertuang di dalam 20% APBN tersebut. Nah, tetapi setelah misalnya sudah berjalan beberapa waktu, itu untuk anggaran pendidikan itu kemudian dipotong waktu itu ya. Nah, fokus yang lain itu adalah kualitas guru, vokasi, kurikulum sesuai dengan dunia kerja. Nah, kalau kita berbicara tentang kualitas guru, maka kita memang bisa dikatakan kualitasnya masih sangat jauh ya dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kualitas guru antara masing-masing daerah itu tidak merata ya, tidak sama gitu. Kenapa demikian? Saya kebetulan sudah melakukan survei kecil-kecilan, itu memang sangat sulit ya kalau kita berbicara tentang kualitas guru antara yang memiliki fasilitas pendidikan yang bagus dengan daerah-daerah yang fasilitas infrastruktur yang lain itu tidak memadai ya, mulai dari listrik kemudian internet, itu ternyata sangat berpengaruh besar terhadap kualitas guru dan berpengaruh terhadap kualitas pendidikan. Nah, itu yang harus sebenarnya menjadi menjadi PR tersendiri untuk Menteri Pendidikan kita ya saat ini. Nah, kemudian kalau vokasi ya mirip juga sih sebenarnya, antara vokasi di daerah dengan vokasi yang daerah-daerah perkotaan itu jauh lebih perbedaannya terlalu jauh gitu. Nah, kurikulum semestinya tidak setiap kali ganti menteri harus berubah ganti kurikulum gitu, tidak harus seperti itu ya. Biarkan dulu guru-guru ataupun dosen itu beradaptasi dengan kurikulum tersebut ya. Jangan setiap kali ganti menteri kemudian ganti kurikulum. Terkesan seperti biar tidak ada kalau tidak ganti kurikulum seakan-akan tidak jadi menteri gitu. Nah, itu bukan seperti itu ya.
Nah, programnya itu ada PIP ya. Saya kira saya tidak perlu menyebutkan nominalnya berapa ya. Kemudian ada KIP kuliah, ada fasilitas ya. Ada fasilitas itu termasuk di dalamnya adalah infrastruktur. Kemudian, nah ini yang menarik itu adalah gaji guru dan dosen itu dialokasikan sebesar 178,7 triliun. Nah ini ya, termasuk di dalamnya adalah guru sertifikasi maupun yang non sertifikasi. Nah, untuk meramu ya atau merancang 178 triliun ini ya tentu tidak mudah ya gitu ya, mengingat jumlah guru di Indonesia itu juga banyak, termasuk juga dosen-dosen. Nah ini menjadi tugas berat ini buat para menteri ya untuk meramu anggaran sebegitu banyak ini ya. Kemudian sekolah rakyat dan sekolah unggul Garuda itu tetap harus diperkuat serta fokus bidang STEM ya. Nah selanjutnya itu adalah makanan bergizi. Nah saya tidak akan terlalu banyak membahas terkait dengan makanan bergizi ini karena menurut saya tidak begitu, kalau misalnya diterapkan di semua lini area seluruh Indonesia itu sepertinya tidak tepat gitu. Seharusnya ditempatkan pada wilayah-wilayah tertentu yang memang membutuhkan ya, misalnya seperti daerah-daerah tertinggal. Nah itu oke lah. Tetapi kalau yang lain saya kira tidak misalnya di daerah perkotaan itu tidak perlu gitu ya. Ya jadi saya tidak mau men-skip ya untuk yang makanan bergizi gratis ini. Kemudian untuk yang kesehatan berkualitas dan merata, nah ini sebenarnya sudah diterapkan ya oleh Menteri Kesehatan bahwa saat ini itu sudah ada layanan pemeriksaan kesehatan bagi anak-anak ya, mulai dari TK ya sampai dengan SMA waktu itu ya. Tapi untuk universitas sendiri itu belum, mungkin punya wacana sampai ke sana gitu. Jadi ini layanan kesehatan adalah setiap hak warga negara. Kemudian fokus anggarannya itu adalah efektivitas dan perluasan layanan kesehatan tersebut. Tidak ada angka detail di transit, namun diarahkan untuk cakupan yang lebih luas ya, dan lebih merata seperti itu. Jadi memang tidak disebutkan angkanya berapa gitu. Nah selanjutnya itu adalah rekomendasi dan implementasi. Jadi rekomendasi dan implementasi ini adalah kita berbicara tentang integrasi data penerima manfaat PIP, KIP, dan MGB ya, MBG. Kemudian kontrak kinerja dan transparansi anggaran, link dan match kurikulum vokasi dengan industri. Artinya berkaitan dengan kurikulum itu punya link yang sama gitu ya. Standar layanan MGB, MBG, dan pengadaan lokal. Penguatan kompetensi guru berbasis mikro kredensial dan skema LPDP terarah untuk bidang prioritas seperti itu. Nah, jadi untuk KIP yang disarankan itu pendidikan, mulai dari rasio guru, siswa dan guru itu harus seimbang, kemudian skor asesmen itu juga harus sama ya, dan fasilitas sekolah itu seharusnya merata gitu ya. Guru cakupan tunjangan tepat waktu, pelatihan tahunan, kemudian MBG itu penurunan stunting, kecakupan porsi harian, dan belanja UMKM ya, artinya makan bergizi gratis itu loh ya. Kemudian LPDP lulusan tepat waktu, kontribusi sektor prioritas, serta kesehatan cakupan JKN, waktu yang unggul layanannya itu lebih singkat gitu, seperti itu. Baik, saya kira cukup sekian Bapak Ibu. Nanti informasi lebih jelasnya akan saya sampaikan di next video. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.